Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semua? Saya Diana Alfi Fariza. Di podcast ini saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan rekan saya yaitu Raden Asya, Van Haikal, Aditya Thompson. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap politik. Nah, penasaran kan dengan topik yang akan kita bahas? Makanya tetap stay tune di podcast ini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, politik adalah seni ilmu yang meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Atau bisa disebut juga dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara ya teman-teman. Apalagi sih yang akan kita bahas di podcast kali ini? Oke, di podcast kali ini kita juga bukan hanya akan membahas tentang politik saja, tetapi kita akan membahas dan menelaah mengenai ancaman di bidang politik dari dalam negeri maupun luar negeri. Enaknya kita bahas dari mana dulu nih? Bahas dari dalam negeri dulu atau dari luar negeri dulu ya? Coba kita akan bahas ancaman politik dari luar negeri dulu ya teman-teman. Ayo guys, mari kita bahas dari luar negeri. Ancaman politik oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Guys, kalian tahu gak apa itu blokade politik? Jadi blokade politik itu merupakan bentuk ancaman non-militer bermediasi politik yang seringkali digunakan untuk menekan negara lain. Bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, memerlukan peran fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Contohnya gini, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri adalah penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalangkan kekuasaan pemerintahan. Dan untuk ancaman terhadap politik dari dalam negeri akan dihabas oleh teman kita yaitu Haikal. halo. Ancaman dari luar memang selalu ada. Namun biasanya lebih mudah diidentifikasi dan masyarakat akan mudah dimobilisasi untuk melawannya. Yang jauh lebih sulit justru ancaman yang datang dari dalam negeri. Dan ini beberapa contohnya. Contoh pertama, makar atau kudeta. Tindakan makar atau kudeta adalah penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Bisa juga dipahami sebagai penggalan kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Yang kedua, ada separatisme atau perang saudara. Separatisme adalah kelompok yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Separatisme dapat berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh oleh menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, tindakan ini sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kejahatan di mana seorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa KKN dapat mengancam kehidupan politik bangsa? Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi politik mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Ternyata bentuk-bentuk ancaman di bidang politik itu banyak ya, dan juga seringkali negara asing melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik untuk menekan negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat.
yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari dalam negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Sekian pembahasan podcast kita mengenai penelaah ancaman terhadap politik. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.